Maka ia pun mempercepat laju motornya menuju ke alamat RS yang telah diketahui namanya. 5 menit kemudian, Eka tiba di RS Abidin Mandiri dan terlihat keadaan di pintu masuk UGD telah ramai oleh para pengunjung. Eka segera melepas jaket, menaruhnya di atas tangki motor. Tak peduli jika jaket mannya itu dicorek orang. Ia pun melangkah ke ruangan UGD, mencoba bertanya tentang keberadaan gadis bernama Renata. Adalah putri Pak Senjaya, pemilik Senjaya Group. Eka kini melangkah dengan tergesa-gesa menuju ke tempat keramaian. Ternyata keadaan di sini penuh dengan duka. Saat Eka berdiri di tengah-tengah kerumunan dan tangisan para keluarga korban, lalu memandang ke sekeliling, mencari sesuatu yang mungkin bisa membantunya memberikan informasi yang lebih detail. Suasana mengharukan. Tubuhnya mulai terasa bergetar. Kedua tangan Eka mulai basah oleh keringatnya, dan jantungnya berdetak kencang melihat suasana di depan UGD RS Abidin Mandiri. Akhirnya, Eka memberanikan diri bertanya ke salah satu petugas berpakaian putih yang berjalan ke arahnya. Tanya Eka dengan perasaan yang berkecamuk. Pria di hadapan Eka berpikir sesaat, namun ia pun menoleh ke kiri dan ke kanan, seperti mencari sesuatu. Bentar mas, lalu beranjak pergi meninggalkan Eka tanpa menjawab pertanyaannya. Ayah, salah satu wanita ternyata menangis atas suaminya yang menjadi korban. Mas, bagaimana biaya rumah sakit ini? Kami pihak keluarga masih berharap ke pihak perusahaan menanggung biaya dan juga memberikan santunan atas para korban kebakaran. Eka hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam ketika adalah menjadi tulang punggung rumah tangga. Jika mereka semua terjadi apa-apa, atau dengan kata lain sakit tanpa sadarkan diri, maka mereka pihak keluarga pastinya khawatir jika biaya kehidupan mereka pun tak terpenuhi. Bagaimana perusahaan mau membayar gaji dan ganti rugi karyawan, sedangkan perusahaan pun telah hancur, yang mengakibatkan perusahaan menjadi rugi besar. Eka tak memperdulikan obrolan-obrolan itu, lebih fokus ke gadis itu. Mungkin untuk saat sekarang, jantung Eka berdetak kencang. Keringat telah membasahi tubuhnya. Bersamaan petugas itu mendekatinya lagi, berdiri di depan Eka, sambil membawa beberapa lembar kertas. Lalu petugas itu pun menatap Eka dengan wajah cemas, seperti ikut merasakan kesedihan para keluarga korban yang mulai berdatangan. Iya mas, maaf, tadi saya baru cek nama-nama korban kebakaran, dan ternyata nama yang mas disebutkan Ibu Renata Senjaya kan? Iya pak, apa dia juga ada di sini? Iya mas, dan sekarang Ibu Renata sedang dirawat dan mendapatkan penanganan khusus oleh tim medis di salah satu ruang VIP. Masih berusaha menasah rasa sesak yang kembali menderanya. Ia menatap wajah petugas itu dengan mata yang memerah. Ya sudah pak, kamarnya di VIP berapa? Di kamar melati 2 pak. Baik pak, terima kasih. Saat petugas itu telah pergi, Eka masih saja menatapnya. Tiba-tiba, saat Eka mengusap wajahnya, kemudian bergegas menuju ke kamar VIP yang dimaksud petugas tadi. Selama di perjalanan menuju ke ruang VIP, Eka mengingat kenangannya bersama gadis itu. Meski singkat, namun cukup membekas di hati Eka. Berdoa dalam hati, semoga ia diberikan kesempatan kedua untuk bersama-sama dengan gadis. Meski kecil kemungkinan bagi Eka bisa seperti itu, namun ia tak mempermasalahkan hal itu. Yang jelas, gadis itu bisa terselamatkan.
adalah hal yang jauh lebih penting dari segalanya. Bahagianya ketika gadis itu secara agresif. Hati Eka mulai menangis, walaupun ia berusaha tidak menunjukkan ke semua orang. Sungguh-sungguh, Eka merasakan sebuah penyesalan tentang semuanya. Menyesal karena belum sempat berucap maaf kepada gadis itu. Sebelum sempat ia mengungkapkan kebenaran tentang dirinya yang mungkin bisa merubah dan membalikkan kejadian. Bahkan saat detik-detik perpisahan, mereka malam itu seperti merasakan kedua kakinya begitu berat melangkah meninggalkan gadis itu. Dan kini, Eka telah berdiri di depan pintu kamar VIP Mawar 2, sesuai petunjuk jika Rere berada di dalam ruangan ini. Saat Eka mencoba mengatur perasaannya, mengusap wajah, lalu mencoba berdoa dalam hati agar dirinya diperkuat. Jika saja melihat sesuatu keanehan karena kondisi pintu masih tertutup, maka Eka pun mengetuk pintu dengan harapan yang begitu besar. Sosok yang ia lihat nantinya masih tak ada kekurangan ataupun luka apapun di tubuhnya. Bahkan jika ada orang yang ada di dalam ruangan dan mengenalinya sebagai Arkarna, maka ia akan pasrah dan ikhlas jika Rere mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Eka memang telah berniat untuk memberitahukan Rere kebenarannya dan meminta maaf karena selama ini telah bohong kepadanya. Beberapa saat tak ada jawaban dari dalam ruangan. Bersamaan detak jantungnya semakin kencang. Kekhawatiran pun tak kurang sedikit pun darinya. Harap-harap cemas dan masih berusaha berpikir positif tentang keadaan gadis itu di dalam. Mengetuk sekali lagi, namun masih saja tak ada jawaban. Bersamaan pintu ia buka, tanpa mampu melanjutkan ucapannya, karena melihat sosok Rere yang tertidur di atas ranjang, masih belum sadarkan diri. Eka berulang kali menarik nafasnya dalam-dalam, dan berucap syukur di awal, karena masih bisa melihat gadis itu, meski dalam kondisi belum sadarkan diri. Mata Eka melirik, selang infus yang tersambung ke lengan kanan gadis itu. Kemudian, melihat ke wajah Rere, seperti bentuk masker yang dipakai sebagai alat bantu pernafasan. Sebuah oksigen yang tersambung dengan panel dinding ruang rawat. Eka lalu berjalan beberapa langkah hingga ia berdiri. Eka terasa kaku, nafasnya masih saja tersenggal. Kedua tangannya gemetar melihat kondisi Rere yang masih tak sadarkan diri. Eka mencoba mencari tahu, melirik dari ujung kaki ke ujung kepala. Ternyata kondisi gadis itu mengalami luka bakar. Eka menghela nafas sesaat, kemudian maju melangkah. Eka mengetahui jika alat itu adalah alat monitor hemodinamik dan saturasi. Terletak di dekat Rere saat ini. Tujuannya untuk mengetahui gelombang denyut jantung, tekanan darah, oksigen yang diserap. Hingga dengan bibirnya yang bergemetar, Eka menyebut nama gadis itu tanpa embel-embel non lagi. Ini aku, Eka. Eka mengernyit, karena antara nyata atau tidak, ia sempat merasakan tubuh gadis itu meresponnya. Merespon suaranya yang baru saja memanggil nama Rere. Aku tahu, kalau kamu bisa mendengarkan suaraku. Eka telah duduk di kursi, menatap wajah gadis itu yang masih lengkap masker dan bantu pernafasan. Kamu cepat sembuh ya. Aku janji akan selalu menemani kamu. Enggak akan lagi membuat kamu bersedih, ataupun kalau kamu pun menyayangiku seperti aku menyayangi kamu.
Tak ada jawaban, tak ada gerakan. Namun, Eka seperti merasakan jika itu merespon perkataannya. Entah kenapa. Jujur, aku nggak mau kehilangan kamu, Rep. Lagi, Eka berucap, menggenggam tangan gadis itu, memberikan kekuatan kepadanya agar mampu cepat tersadar. Tanpa sadar, butiran air mata menetes di punggung tangan gadis itu. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.